Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat ya? Oke, untuk materi prakarya kali ini hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 kita akan membahas tentang teknik pembuatan produk kerajinan dan prinsip membuat rancangan produk kerajinan. Untuk yang pertama kita mulai aja ya. Nah, sebelumnya nanti anak-anak bisa menulis ringkasan dari ulasan video ini. Nah, untuk selanjutnya kita mulai yang pertama teknik pembuatan produk kerajinan. 1. Pengolahan bahan serat alam. Proses pengolahan dapat dilakukan secara manual atau dengan mesin. Ada dua cara dalam proses pengolahan. Nah, kalau kita pengen jumlahnya besar dan waktunya cepat itu dengan mesin. Nah, untuk proses-proses pengolahannya ini ada 4 tahap, yaitu tahap pemintalan benang, yaitu proses pengolahan kapas menjadi benang. Yang kedua, tahap penggulungan benang, yaitu tadi dari kapas menjadi benang, benang yang sudah jadi terus digulung. Menggulung benang yang sudah dipintal dengan alat penggulung benang. Nah, ini digulung ya, biar rapi. Untuk tahap yang ketiga adalah pencelupan warna. Pemberian warna dengan cara dicelup lalu dijemur untuk mendapatkan warna yang kuat. Untuk tahap selanjutnya yang keempat yaitu penenunan benang. Penenunan benang adalah proses penenunan dari benang menjadi kain. Benang-benang ini disatukan membentuk kain, bisa nanti jadinya kainnya satu warna atau bergambar. Nah, ini urutan proses pengolahan bahan serat alam. Yang pertama, nih pemintalan benang, ini secara manual dengan tangan. Kalau ini udah dengan alat, tapi masih manual ya. Nah, ini terus yang kedua itu penggulungan benang, ini masih manual. Kalau dengan mesin bisa dalam jumlah yang besar. Untuk selanjutnya, ini ada yang ketiga pencelupan warna, habis dicelup di pewarna tekstil ya, atau bisa juga ini dibuat dari pewarna alami, misalnya daun jati atau kayu dari kayu juga ada yang warna dari kayu. Nah, ini setelah dicelup terus dijemur kering baru ke tahap keempat yang ditenun. Nah, untuk selanjutnya kita ke jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rancangan kerajinan adalah cara menentukan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Macam-macam teknik kerajinan tekstil. Itu ada satu, struktural teknik. Teknik yang terstruktur, susunan yaitu susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil dibentuk dari bahan dijalin sesuai teknik pembuatannya. Ini ada contohnya tas yang dibuat dengan teknik rajut, baju yang dibuat dengan teknik rajut juga itu dengan struktural teknis ya. Kalau yang B itu dekoratif teknis atau garniture. Perlakuan yang diberikan pada permukaan busana memberi efek visual dari dan memperindah penampilan. Contohnya tas kain yang dijahit lalu diberi hiasan sulam pita agar terlihat indah. Tasnya enggak monoton warna hitam aja, ini
dengan sulam pita. Nah, ini contoh tasnya. Tas yang ini namanya decoration teknik dekorasi ya. Kalau yang ini struktural teknik. Ini kita bisa membedakannya, ini bahannya dari benang-benang atau apa ini. Kalau ini kain, udah bisa baju juga yang diberi hiasan. Atau sepatu diberi hiasan seperti ini, ada efek timbulnya. Itu juga namanya dekorasi atau menghias. Nah, untuk yang selanjutnya, prinsip-prinsip membuat rancangan produk kerajinan itu teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk dan mengolah bahan tekstil. Ada beberapa macam teknik dasar dalam keterampilan, antara lain 1. Teknik menenun, tadi pembuatan dari benang menjadi kain. Nah, teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri atau seni tenun. Nah, ini tentang kerajinan tapestri nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk menjahit, yaitu teknik menyambung kain dan bahan lain selain kain bisa juga ini, tapi yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Dapat dilakukan secara manual atau dengan mesin jahit. Yang ketiga, mengikat. Ini ada 2 pengertian, yaitu 1, teknik menyatukan 2 benang atau lebih membentuk ikatan. Ini mengikat benang biasa, bisa mengikat tali rafia, ini juga sama ya. Nah, ini teknik mengikat. Nah, tapi di dalam tekstil ini teruntuknya itu benang. Yang pengertian selanjutnya, teknik menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lain menggunakan alat pengikat membentuk pola. Jadi ini kain-kain yang digabung nanti terus disatukan menggunakan benang, tapi benangnya itu berpola, jadi ada berhias. Nah, ini ada contohnya, gambarnya menenun. Nih, benang-benang ini dengan berbagai macam warna bisa membentuk pola. Sketsa gambar, ada gambarnya kayak batik. Terus ini ada menjahit. Ini ada mengikat benang. Nah, anak-anak, untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses perancangan karya kerajinan itu ada 7. Kita melihat 1. Tentukan bahan dan jenis kerajinan, ini akan mempengaruhi kualitas produk kerajinannya. Terus, setelah menentukan bahan, kita buat ide gagasan. Dari berbagai sumber, kita cari sumber yang banyak. Idenya apa-apa, kita tuangkan, kita tulis. Habis itu, setelah itu kita buat beberapa sketsa karya. Nah, dari ide-ide yang sudah ada, terus dibuatlah sketsa. Nah, sketsanya mungkin bisa lebih dari 1. Nah, yang keempat ini tinggal menentukan sebuah sketsa karya yang terbaik. Dari sketsa tersebut, kita pilih salah satu yang terbaik. Baru kelima, kumpulkan bahan dan alat yang diperlukan. Tadi sudah sketsa sudah ada, terus kita ambil alat dan bahan yang yang diperlukan untuk pembuatan proses perancangan. Misalnya kita mau membuat tas, sketsa gambarnya sudah ada, kita perlu kain, terus perlu apa lagi? Oh, perlu pita, benang, dan sebagainya. Nah, alat jahit juga, nah kita kumpulkan. Lalu yang keenam, proses pembuatan karya kerajinan. Nah, ini prosesnya. Setelah itu
Habis itu kita evaluasi terhadap karya. Oh, kita lihat lagi karyanya. Kalau kita membuat tas, bagaimana tasnya? Oh, ini ternyata ada yang ini hasilnya jelek. Nah, kita sortir atau kita perbaiki biar hasilnya mempunyai nilai jual yang tinggi. Demikian anak-anak ulasan materi kali ini. Anak-anak bisa melihat pada LKS juga untuk halaman 5 sampai halaman 7. Nah, silahkan anak-anak bisa menulis dari rangkuman yang sudah dijelaskan di sini. Selamat belajar, sukses selalu, tetap sehat, dan semangat. Jangan lupa berdoa. Dari Bu Guru sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.